Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan terimalah salam khas dari Provinsi Lampung. Tabi pun. Ya pun, Yang terhormat, Koordinator Program Studi Rekayasa Kosmetik, Ibu Indah Puspitasari, SPD MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Program Studi Rekayasa Kosmetik, dan yang kami hormati para tamu undangan dan para hadirin yang bersedia hadir dalam acara pagi ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Studium General Online dengan tema Pengembangan Produk Kosmetik Dekoratif Inovasi, Formula dan Kebutuhan Konsumen. Program Studi Rekayasa Kosmetik, Institut Teknologi Sumatera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara Studium General Online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki acara inti pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amelia Sabrina Azahra yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan visi dan misi Institut Teknologi Sumatera dan Fakultas Teknologi Industri. Visi Institut Teknologi Sumatera menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermanfaat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan yang dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Visi Fakultas Teknologi Industri adalah menjadi fakultas yang berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi produksi dan industri yang berorientasi pada pengelolaan potensi sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Sumatera pada tahun 2027. Misi Fakultas Teknologi Industri 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya Sumatera. 2. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas sumber daya manusia. 3. Menyelenggarakan peningkatan implementasi, inovasi, dan teknologi di bidang produksi dan industri. 4. Penyelenggaraan tata kelola program studi yang berorientasi pada pelayanan secara berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Itera.
Selanjutnya ialah sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Puspitasari, SPD MSI, selaku Koordinator Program Studi Rekayasa Kosmetik, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun Ya pun, tuntutan dan Sumatera. Kami hormati para dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta studi general yang berbahagia. Yang kami hormati Ibu narasumber,
Hari ini merupakan momen istimewa bagi kita semua karena kita akan menggali wawasan dan inspirasi baru dalam bidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, yaitu kosmetik dekoratif. Dengan tema pengembangan produk kosmetik dekoratif, inovasi formula dan kebutuhan konsumen, acara ini diharapkan mampu membuka cakrawala baru bagi kita semua untuk memahami bagaimana industri kosmetik terus berkembang dengan inovasi korporasi yang selaras dengan kebutuhan konsumen modern. Topik ini menjadi sangat relevan karena perkembangan teknologi, tren pasar, serta tuntutan keberlanjutan mendorong lahirnya produk-produk kosmetik yang tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi penggunanya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, dan eksplorasi ide-ide baru yang dapat mendorong kita menjadi bagian dari pengembangan industri kosmetik dekoratif, baik di tingkat nasional maupun global. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Ibu narasumber, Ibu Nadila dari PT Paragon, yang dapat mengisi dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kesempatan Stadium General hari ini. Selamat mengikuti acara, semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga untuk kemajuan. Saya kembalikan kepada Selanjutnya ialah sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Satu, dua, tiga. Baiklah, sebelum melanjutkan sesi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Nadila Sami Safitri, SSI. Selanjutnya ialah acara inti yang akan dimoderatori oleh Ibu Eliana Sari, MSc. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah mengizinkan saya untuk mengambil alih acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen program studi rekayasa kosmetik. Puji syukur kita panjatkan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa mengembangkan sebelumnya Bapak Ibu dosen program studi rekayasa kosmetik Institut Teknologi Sumatera dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Industri kosmetik adalah bidang yang terus berkembang, tempat seni formulasi bertemu dengan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan dalam eksipsi yang multifungsi itu akan memungkinkan terciptanya produk yang tidak hanya menawarkan daya tarik estetika, tetapi juga kenyamanan, daya tahan, dan manfaat bagi pengguna. Sebagai calon engineering dalam bidang kosmetik, salah satu tadi tugas kita adalah memahami dan juga memprediksi seperti apa kebutuhan konsumen. Kemudian dari tren warna hingga dunia mode sampai dengan preferensi individu, konsumen modern nantinya akan menuntut produk yang serbaguna, eksklusif, serta dapat diandalkan. Dan dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana pengembangan produk kosmetik dekoratif, yaitu inovasi, formula, dan kebutuhan konsumen. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali ya, tadi sudah disinggung oleh MC narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Nadila Sari Safitri, merupakan lulusan dari program studi kimia Universitas Gadjah Mada yang saat ini sebagai Research and Development Decorative Science untuk powder foam spesialis ya.
di PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Ketertarikan beliau dengan kosmetik ya, terutama dekoratif itu sudah ada semenjak beliau masih menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan diikutinya di berbagai internship ya. Di salah satunya ada itu kemudian lembaga ilmu pengetahuan mimpi ya. Jadi beliau ini sudah berkecimpung di dunia kosmetik dekoratif, khususnya di powder dan powder form spesialis. Kemudian untuk sesi diskusi kali ini, Bila izin, waktu pemaparan materi kurang lebih 2 jam ya, 2 jam, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Kepada Ibu Nabila, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, makasih Bu Eliana atas waktu yang diberikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Kak. Iya, ramai banget, 116 orang. Pagi, Kak. Oke, jadi hari ini aku mau sharing kali ya tentang pengembangan produk dekoratif gitu. Ada yang bisa bantu share screen nggak ya? Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Boleh next? Boleh next ke halaman selanjutnya? Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Nadila Samisa Fitri, biasa dipanggil Nadila. Tadi udah dijelasin sedikit ya tentang education background aku. Jadi dulu aku kuliah masuk tahun 2018 dan lulus di Mei 2022 di Prodi Kimia Universitas Gadjah Mada. Dan di tahun 2022 juga aku melanjutkan pekerjaan aku di R&D gitu sebagai manajemen trainee. Kalau teman-teman tertarik atau mau tanya-tanya lebih jauh tentang studi aku atau mau tanya-tanya tentang pekerjaan aku sangat senang bisa banget menghubungi di LinkedIn aku atau di email. Ini juga ada nomor aku sih kalau teman-teman mau langsung menghubungi gitu. Nah, jadi memang dulu kuliah di Jogja terus lanjut di dekoratif gitu. Tadi sebenarnya kalau pas lagi mau kuliah ya sebenarnya nggak langsung fokus di dekoratif gitu sih. Cuman memang banyaknya riset karena mungkin selama kuliah kita juga relate kali ya. Kayak dulu tuh memang lebih banyaknya di riset yang dibandingin lebih general dibandingin ketika sudah bekerja gitu. Oke, boleh lanjut. Next. Nah, aku kerja di Paragon. Mungkin teman-teman yang belum tahu Paragon tuh apa sih gitu. Nah, jadi kita menyebutnya Paragon adalah corporate startup. Nah, sebenarnya corporate startup tuh apa sih? Nah, corporate startup itu sebenarnya adalah kuncinya adalah kolaborasi gitu. Jadi company yang startup ini adalah sebenarnya kombinasi antara founders sebagai entrepreneur, kita Gen Z atau anak muda sebagai orang yang dynamic dan juga agile, dan ada juga experience employees yang dari dulu udah lama karena mereka memiliki mindset korporat gitu. Jadi kombinasi dari ketiga kekuatan antara founders, Gen Z dan juga experience employee ini yang membuat Paragon itu bisa menjadi local brand dengan standar yang global. Next. Saat ini, next. Oke, boleh next. Oke, saat ini Paragon itu lokasinya ya untuk kalau pabriknya ada di Jatake di Tangerang dan kita sekarang punya 7 plant gitu. Sedangkan kalau head office-nya ada di Jakarta. Boleh lanjut? Nah, tim kita saat ini tuh kalau penasaran R&D di Paragon tuh apa sih di dalamnya ada apa aja? Nah, di dalamnya itu ada berbagai macam tim lagi gitu, nggak cuman aku sebagai formulator gitu. Nah, di sini ada tim raw material atau yang ngomongin tentang bahan baku gitu. Jadi tim bahan baku ini yang nanti bisa men-support informasi bahan baku apa aja ke formulator.
Aku di sini adalah formulator sebagai formulator di sediaan powder. Oh, ada sediaan lagi sih. Emangnya ada apa aja? Nanti akan aku bahas ya lebih lanjut habis ini. Ada juga efikasi. Mungkin kan teman-teman di sini kan udah membahas sebenarnya udah lebih detail ya tentang kosmetik gitu. Jadi efikasi ini ya buat ngecek gitu apakah formula yang kita bikin itu bisa memberikan hasil efikasi yang oke atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, dari situ juga ada mikrobiologi untuk melihat formula itu robust nggak sih ketika diinduce dengan bakteri atau fungi gitu. Dan juga R&D proses. Nah, jadi kan kita akan men-scale up nih ke produksi gitu. Tapi gimana caranya produksi yang dari lab paling aku cuma bikin 100 gram tapi akan dibikin 1 ton. Nah, makanya kita butuh jembatan. Makanya kita butuh jembatan dan jembatan ini adalah di R&D proses. Currently kita punya 170 brilliant researcher, banyak banget, dan kita punya berbagai agenda gitu. Agenda kayak teman-teman juga kuliah, kita juga ada namanya R&D Academy gitu buat belajar dan juga variety gitu untuk sama-sama sih sebenarnya untuk belajar gitu di sini. Jadi kita nggak cuma kerja doang, tapi kita juga ngembangin gitu. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih? Nah, kita itu researcher ini ada dari farmasi, ada dari kemis, ada mikrobiologi, ada teknik kimia, pokoknya suatu hal semua yang berkaitan dengan sains gitu. Next. Tadi kan aku ngomongin aku jadi formulator gitu. Nah, formulator tuh emang ada di mana gitu. Nah, formulator itu tuh ada di main lab atau lab utama. Jadi di Paragon ada 4 lab utama yang terdiri dari setiap sediaan. Ada emulsi, mungkin teman-teman udah akrab ya dengar ada moisturizer, lotion, krim yang bentuknya emulsi menyatukan antara dua fase yang tidak bisa bersatu. Itu di emulsi. Ada juga semi solid, ini lebih ke dekoratif kayak lip cream, cream blush, creamy foundation, terus powder. Aku dari powder pokoknya segala bentuk yang serbuk itu ada di lab powder. Ada juga liquid surfactant yang membutuhkan surfactant seperti sabun, parfum. Itu tuh biasanya ada di liquid surfactant. Nah, kan ini di lab utama. Nah, terus ada juga lab pendukung. Lab pendukung ini yang membantu formulator. Misal kita setelah udah bikin formulasi, terus kayak kita coba nih produk kita coba di foto studio. Jadi ada foto studio yang sebenarnya kalau teman-teman bayangkan adalah seperti meja rias. Jadi kayak itu dalam situ masuk itu tuh kayak udah tempat make up. Jadi ada meja, ada foto, ada kamera, kita bisa foto. Pun ada tutupan ya. Terus setelah foto studio itu ada lab stab test. Lab ini kenapa ketutupan ya layarnya? Oke, ada juga lab stability test gitu. Jadi kita kan bikin formula, apalagi formula-formula yang cenderung mudah pecah seperti emulsi. Nah, itu tuh kita akan taruh di lab stability test buat ngelihat dia tuh sebenarnya stabil atau enggak. Misal kita udah naruh di suhu 50 derajat 2 minggu, taunya dia pecah. Ya udah, kita harus balik lagi ke lab utama untuk kita reformulasi. Ya udah nanti baru masukin lagi. Jadi sebenarnya formulasi itu bukan sebuah journey yang sekali jalan, tapi itu pasti bolak-balik. Mungkin teman-teman di sini udah pernah lah ya kalau riset gagal itu pasti kita bakal mulai lagi. Gitu pun di sini gitu. Kalau misalkan formulanya nggak oke, kita harus balik lagi mundur ke belakang karena bagaimanapun Paragon selalu mau memberikan yang terbaik buat konsumen. Jadi kita make sure bahwa semua udah oke nih di stability testnya, microbiology testnya, efficacy dia mau scale up. Nah, jadi nggak cuma R&D bukan langsung 1 ton gitu, tapi juga ada lab buat R&D prosesnya gitu. Jadi buat apa ya, meminimalisir kesalahan sih sebenarnya. Jadi ada checkpoint pertama di lab, ada checkpoint kedua di R&D proses lab, baru nanti masuk ke produksi. Lanjut. Aku boleh next. Nah, aku di sini berharap teman-teman ini sih aktif berdiskusi aja gitu. Jadi aku kalau teman-teman bisa ngasih jawaban di kolom komentar. Teman-teman kan udah berkecimpung di kosmetik gitu. Awal-awal atau sekarang setelah udah kuliah di kosmetik gitu, kayak apa sih yang terpikirkan pertama kalau teman-teman itu dengar kata kosmetik? Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Aku cuma mau dengar teman-teman tuh kalau dengar kata kosmetik tuh apa sih yang pikiran pertama? Ini bisa lewat ada kolom komentar kali ini? Atau mau raise your hands, open mic ke teman-teman kalau kepikiran tentang kosmetik itu apa sih? Oh, ini ada chatting.
Halo? In grup chat. Teman-teman boleh di chat kayak kalau teman-teman ngedengar kata kosmetik tuh apa sih yang kepikiran? Formulator. Aku make up and skincare. Sediaan yang digunakan di bagian luar. Ih, pinter-pinter. Ayo, ada lagi nggak menurut teman-teman kalau dengar kata kosmetik tuh apa sih yang kepikiran? Riasan, skincare. Oke, keep going, keep going. Nggak ada cantik. Oh, menarik untuk menjaga. That's right, make up. Sebenarnya kosmetik itu sesuatu hal yang menurut aku luas sih. Ada yang bilang kayak glowing, ada yang bilang aku jadi pede pakai kosmetik, aku jadi seneng, aku jadi itu tuh nggak cuman tentang menurut aku pribadi nggak cuman tentang apa yang kita pakai, tapi tentang apa yang akhirnya terbangun setelah kita pakai kosmetik, setelah kita pakai skincare, setelah kita pakai make up gitu. Dan yang semua yang teman-teman bilang udah bener gitu, kayak we're on the same page about this. Boleh next? Ini agak serius ya. Sebenarnya definisinya udah dengan teman-teman tadi bilang bagian luar udah benar. Itu adalah kata kuncinya sih, bahwa itu adalah yang digunakan di bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki diri, bau badan. Sebenarnya yang untuk di bagian luar aja. Jadi bukan obat ya. Next. Dan ini udah diatur nih di BPOM nomor 19. Next. Berarti udah tahu ya kata kuncinya adalah di bagian luar dan untuk memperindah, mewangikan. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman. Pertanyaan pertama, nggak ada hadiahnya sih. Kalau dari A atau B, yang menurut teman-teman itu kosmetik, yang A atau yang D? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok nih. Oke, B, B, udah pintar banget. Mundur, maaf. Slide sebelumnya. Kok next? Halo, moderator, boleh mundur? Nah, ini oke. Kalau antara C atau D yang menurut teman-teman itu kosmetik, yang mana? Oke. Boleh next? Boleh next? Oke, next lagi. Tadi udah bener. Teman-teman udah, menurut aku udah pada tahu ya sebenarnya kayak mana yang kosmetik, mana yang obat gitu ya. Tadi kan yang pertama, yang A itu kan minuman kolagen ya. Berarti dia suplemen, dia bukan termasuk kosmetik gitu. Yang kedua disuntik, nah berarti dia termasuk obat, bukan termasuk kosmetik. Menurut aku kita udah semua udah pada cerdas di sini. Jadi kita bisa next ya gini ke kosmetik kategori by function gitu. Jadi udah bener tadi teman-teman aku tanya apa sih yang teman-teman tahu tentang kosmetik? Ada color kosmetik atau biasa kita sebut make up, udah benar. Ada juga skincare. Sebenarnya skincare tuh kita bisa nyebutnya ya sabun juga skincare gitu. Tapi sekarang orang-orang tuh udah lebih teredukasi ya nggak sih, masyarakat tuh udah lebih tahu kayak sabun tuh nggak lagi disebut skincare, tapi kita nyebutnya personal care. Jadi sesuatu hal yang untuk badan itu kita sebutnya personal care, body lotion, krim buat badan itu kita sebutnya personal care. Sedangkan untuk bagian wajah biasanya kita sebut sebagai skincare. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Ngomongin tentang tren gitu. Ngomongin tentang tren di global industry, bahwa sebenarnya kosmetik itu bukan cuma tentang perempuan. Kayak ini kita memperindah diri, tapi sebenarnya cowok-cowok juga pakai loh kosmetik. Bahkan bayi using a personal care, which means mereka tuh sebenarnya memakai kosmetik gitu. Itu nggak cuma tentang woman's world, but it's about everyone's world. Jadi sebenarnya luas banget dengan sebenarnya trennya kayak gitu sih. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Dari waktu ke waktu, sebenarnya kosmetik tren itu selalu meningkat. Ini datanya sampai 2027 kalau diproyeksiin ya. Dan selalu meningkat di semuanya, dari skincare, hair care, make up, dan juga fragrance. Mungkin di tahun 2020 sempat turun, kita semua mengalami COVID, kita mengalami sempat di rumah lama, kita nggak pakai banyak make up. Tapi sebenarnya itu udah udah kembali true 2027 gitu. Jadi sebenarnya industri make up itu atau kosmetik menurut aku tuh ladang yang seru banget gitu karena memang industrinya tuh selalu meluas gitu. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya tentang journey di Paragon. Nah,
karena kita ngomongin pengembangan, jadi sebenarnya gimana sih cara kita ngedevelop, boleh next. Di Paragon itu journey-nya sejujurnya panjang banget. Dan kalau dilihat dari alur journey-nya, itu tuh nggak seperti garis lurus ya gitu, tapi banyak lika-likunya. Jadi pertama, aku sebagai formulator terlibat di mana sih sebenarnya, atau teman-teman yang aku pengen jadi product development sebenarnya ada di mana sih. Nah, awal-awal itu tuh kita tuh bikin dulu produk konsep. Nih, jadi produk konsepnya itu tuh creating apa sih what's best for consumer. Oke, sekarang orang-orang sukanya apa ya? Oh, orang tuh sukanya yang glossy lipnya. Oke, kita pengen bikin lip oil. Kita pengen, kenapa tiba-tiba lip oil ya? Padahal kan yang sama-sama melembabkan dan glossy itu nggak cuma oil. Oh, tapi kita lihat lagi nih dari tren marketnya kayak gimana. Nah, nanti kalau udah oke, produk konsepnya itu akan diberikan ke R&D untuk di development gitu. Nah, setelah di development baru akan ada namanya approval. Jadi di development juga dari R&D, tapi sebenarnya nggak langsung development sih. Biasanya kita belajar dulu. Jadi kita kayak ngelihat dulu, kita bener baca jurnal lagi, kita ngelihat di market kayak gimana, terus juga kita juga make sure bahwa ada nggak sih kesalahan-kesalahan sebelumnya. Paragon itu kan banyak banget produknya. Pasti banyak nih kesalahan-kesalahan dari formulator-formulator sebelumnya, dan kita selalu mendokumentasikan kesalahan. Makanya kalau kita nge-lab, penting untuk selalu punya logbook gitu. Jadi kayak, oke, kesalahan aku di sini ini. Nanti kita ngeliat tuh kesalahan-kesalahan formulator sebelumnya, jangan sampai pas kita development ulang lagi. Nah, baru nanti setelah di development bersamaan dengan product development, ya tadi kita kan udah punya supporting lab nih, kita coba bareng-bareng di foto studio. Oke, udah oke, nanti di approve. Baru setelah itu di approve dibantu oleh tim R&D proses yang menjembatani antara produksi dan juga R&D untuk melakukan pilot scale. Nah, jadi pilot scale itu nggak langsung 1 ton. Jadi tapi sekarang lebih besar. Kalau misalkan di lab kita bikin cuma 100 sampai sekilo, tapi nanti pas kita pilot scale, kita bikinnya paling 10, 15, 20 kilo, gitu, nggak gitu banyak. Nah, setelah itu kita lihat nih kan beda alat. Alatnya beda alat kecil jadi besar. Akan ada approval lagi. Baru nanti kalau udah oke, baru kita masuk ke mass production yang udah siap nih kita berikan ke konsumen. Nah, baru kalau dia udah approve, baru kita bisa launch. Dan ini sebenarnya kalau ngomongin waktu, kayaknya 2 tahun. Cukup lama sih sebenarnya di ini, karena lama banget untuk dari produk konsep sampai kita launch gitu. Karena kan di tengah jalan suka ada aja nggak stabilnya, nggak langsung go kita selesai, itu enggak sih sebenarnya. Pasti pas development apalagi maju mundur. Taunya misalkan alatnya beda lagi gitu, kayak titik kritisnya kayak gimana. Nah, itu bisa mundur lagi. Oke, next. Makanya tadi gambar alurnya ya nggak lurus gitu. Nah, walaupun prosesnya panjang, kita mau selalu make sure, boleh next, mau make sure bahwa kita tuh punya sebuah sistem yang halal in all aspect gitu. Kayak kita nyebutnya adalah Paragon Integrated Halal Assurance System. Hal ini tuh nggak cuman bahan bakunya aja, tapi bener-bener whole proses. Jadi bahan baku yang kita pakai juga halal. Ya kita kan menggunakan banyak bahan baku dari Indonesia ada, dari Europe ada. Tapi gimana caranya dari Europe pun juga halal gitu. Jadi kita make sure dari tim R&D raw material bahwa bahan baku yang kita pakai itu halal, meskipun itu tuh source-nya dari all over the world. Dan halal production process. Nah, ini kita juga udah ada certified-nya untuk ketika kita memproses itu, kita cuma memproses bahan baku yang halal, terus kita nggak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya non halal. Dan kita sebagai researcher itu juga ngelakuin global expert collaborations. Jadi kita collab dengan berbagai macam young people all over the world, researcher all over the world untuk kolaborasi. Bahkan kita juga sebagai researcher itu juga dikasih ini sih edukasi tentang apa sih halal itu kayak gimana, sehingga membuat sebuah environment yang sustainable halal innovation worthy products. Next. Nah, selanjutnya adalah tentang consumer insight. Boleh next. Jadi kita kan udah ngomongin kayak oke, bahan bakunya halal, prosesnya halal. Terus kita udah collab sama global expert. Terus apa gitu? Kita mau bikin apa? Mungkin kita collab with global expert dari US. Emangnya yang applicable di US, applicable di Indonesia. Nah, sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kita ngelakuin consumer insight. Jadi ini tuh kita memahami konsumen. Bahkan
aku bisa loh gitu masuk ke mall, nanya-nanya orang. Menurut aku tuh ada insight. Aku ketemu sama orang, aku tanya, atau aku ngeliat dia misalkan di toko make up gitu, terus kita lihat keranjangnya, oh dia ngambilnya ini ya, anak zaman sekarang itu ngambilnya gini. Jadi semua hal yang kita lihat, yang kita dengar dari konsumen itu adalah data yang bisa kita pakai. Dan eh, yang bikin kan formulator gitu, tapi kita juga berusaha untuk mengerti konsumen itu seperti apa. Makanya di Paragon kita selalu belajar untuk mengerti konsumen seperti apa. Jadi ada sesi study learning H&A, habit and attitude, bersama dengan tim marketing. Jadi kayak kita gak cuma kita di lab ya, kita ngerti lah kita di lab trial, tapi kita nggak ngerti yang sebenarnya relevan di konsumen tuh kayak gimana, cara ngambil datanya kayak gimana. Makanya rutin nih kita belajar tentang kayak gimana sih habit and attitude. Ada orang yang tipenya FOMO ketika dia launching ada di Instagram atau di TikTok langsung di check out. Ada yang mungkin, aduh gue riset dulu deh, kayaknya lihat dulu di cara beberapa opsi baru aku pilih nanti. Ada yang mungkin rutin beli, kayak mau ada produk launching yang baru ya aku kayak ya udah aku nggak peduli, pokoknya aku maunya belinya itu lagi, repeat order itu, tapi nggak mau beli yang lain. Nah itu tuh bisa jadi sebuah insight yang baru gitu. Nah terus kita lihat juga, oke kita udah belajar banyak, tapi kita juga perlu ngerti gitu loh on-site itu kayak gimana. On-site itu tuh sebenarnya there are no specific theory about it, just kita aja kayak kita belanja, kita lihat, kita tanya, kamu suka beli apa sih emangnya? Karena cewek-cewek kalau nggak sekarang ya, kayak orang ada yang wangi aja, terus kita tuh Gen Z ya berani gitu loh buat nanya, kak parfumnya wangi deh, pakai parfum apa? Kadang orang juga mau sharing gitu, iya aku lagi pakai parfum ini enak banget, lagi murah banget di Shopee. It's so easy gitu, kayak karena environment Indonesia tuh enak banget buat sharing gitu. Jadi dari itu aja kita bisa nge-observe, oke dia sukanya pakai parfum ini, oh iya aku sukanya pakai lipstick ini soalnya dia long last. Terus aku cuma perlu reapply habis sholat aja. Atau kayak aku nggak apa-apa, aku nggak perlu yang long lasting soalnya aku orangnya ya udah aku nggak apa-apa, nggak masalah, aku reapply terus-terusan. That's the data. Dan kita juga ada discussion with konsumen. Jadi kita kayak FGD gitu ya, bener-bener kayak ya udah kita ngumpul di cafe gitu, kayak oh iya kamu lihat dong makeup pouch kamu pakai apa? Oh dia pakainya ini, oh dia pakainya itu. Kenapa kamu milihnya loose powder bukan compact powder? That's a data. Pokoknya ketika kita mau bikin produk, jangan pernah hesitate atau jangan pernah ragu untuk, iya kalau kamu butuhnya bikinnya buat konsumen, kamu datang ke konsumennya, kamu perlu bikinnya kayak gimana. Atau kalau misalkan teman-teman masih malu-malu buat nyari insight, yang paling gampang di website, kayak Female Daily atau Sociola, banyak banget platform-platform make up, ada juga skincare, kita bisa tahu, oh menurut orang-orang tuh ternyata ini oke ya gitu, oh ini enggak kurang oke. Nah, baru setelah itu ada yang namanya PlayStation. Boleh di play nggak, ini ada video yang sebelah kanan? Oke, bisa di play nggak? Harusnya bisa sih di play. Dipencet video. Bisa nggak ya? Nah, agak patah-patah ya. Sebenarnya ini adalah namanya kita sebutnya play session. Jadi apa yang udah kita gather di konsumen, apa yang mereka suka, apa yang mereka bilang nggak oke, kita coba di namanya play session. Jadi benar-benar kita coba. Dan ini pun berlaku untuk produk yang akan kita develop. Ini contohnya adalah makeover Power Stay Foundation. Kita coba kayak, oh ya ini nggak oke, ini oke. Oh aku coba, aku pengen dia tahan 24 jam. Kita pakai 24 jam. Oh mau kita coba dia bisa nggak ya tahan pas kita lari, kita pakai pas olahraga. Pokoknya bener-bener klaim apa yang mendukung dari apa yang kita udah gain dari konsumen. Jadi kita coba, oh kalau kita pakai telepon HP berminyak ya, itu nempel apa enggak ya ke HP-nya. Terus kita juga cek itu tuh kira-kira pakai alat, nggak cuma kita lihat pakai organoleptik gitu, itu oke atau enggak. Nah terus nih kayak habis olahraga, habis wudhu kita cek itu oke atau enggak. Jadi dari semua yang udah kita dapetin dari konsumen ya kita coba gitu, kita pakai oke atau enggak. Dari konsumen insight ini sih sebenarnya kita bisa membangun nanti kita mau bikinnya apa buat kita bisa dapetin ke produk konsep. Boleh slide selanjutnya. Nah produk konsep ini ada banyak hal sih yang kita lakukan ketika kita membuat produk konsep. Yang pertama adalah global trend insight.
Tadi kita udah dapetin dari konsumen. Terus setelah itu, gimana caranya kita translate menjadi sebuah produk gitu? We can collaborate with global expert and market research organization. Kayak misalkan Mintel atau WJSN. Itu tuh apa sih yang lagi ngetren sekarang? Oh, di China. Oh, trennya kayak gini. Oh, di Indo kayak gini. Oh, apa ya? Kita tuh lebih condongnya kemana sih? Nah, itu tuh kita bisa lihat global trend insight-nya gitu. Jadi dari data konsumen, kita lihat global trend-nya kayak gimana, baru nanti kita pilih ingredient selections-nya. Jadi karena kita punya tim raw material, jadi kita minta tolong nih sama tim raw material, aku pengen pakai bahan baku inkinya ini. Kalau inkinya ini, apa sih yang terbaiknya? Nanti kita bakal banyak banget source di dunia ini, ada dari China, dari Indonesia, dari Korea, dari berbagai macam source. Kita memilih bahwa ingredients mana yang best grade gitu dan halal. Tadi kita mau halal ekosistem ya. Gitu. Nah, selanjutnya dengan produk konsep ini, bayangin ya, kalau sekarang lagi ngetrennya lip oil atau kayak lip yang glossy tapi tahan lama. Tapi kita kayak butuh waktu 3 tahun. Tapi gimana cara kita curi start? That's why as a formulator kita bisa curi start lewat bank formula. Tuh. Jadi kita ada bank formula ketika teman-teman dari product development, aku pengen bikin ini, lo punya nggak? Aku kayak tinggal ngasih. Ini aku udah punya prototipe-nya, kamu gimana? Suka nggak? Gitu. Dari situ sebenarnya lebih ke curi start aja sih. Jadi ketika market membutuhkan lebih cepat, kita udah punya ancang-ancangnya dari awal. Gitu. Dan ini nggak cuma R&D aja, tapi collaboration with product development team, R&D team, marketing team, sehingga kita membuat produk dengan yang best ingredients dan remarkable. Boleh lanjut? Nah, karena kita mau bikin produk yang remarkable, we make sure bahwa we are using the best material. Boleh next? Next lagi. Nah, ketika di development phase, tadi kan kita udah ngomongin bahwa kita ada kendala kah? Apa aku share screen? Oke. Development phase itu ada ingredients global consultant, terus kita juga collaborations, terus juga studi all over the world. Nah, terus kita juga ngadain ini kan, ingredient screening gitu. Nah, boleh next lagi? Boleh next? Nah, jadi sebenarnya bahan baku yang kita pakai tuh udah all over the world dengan produk-produk yang udah launching. Mungkin teman-teman udah akrab. Ini beberapa SKU yang kita punya, kayak kita pakai glow peptide-nya, itu glow peptide itu dari Spanyol, lip pigment kita dari Belgia, ada juga yang dari Inggris. We make sure bahwa sebagai R&D terbesar Southeast Asia, we've done this big to make sure bahwa ingredients kita pakai adalah yang terbaik untuk sampai di konsumen. Menurut aku penting banget sih. Oke, boleh next. Terkait bahan baku juga, tadi kan ngomongin konsepnya udah mateng, tapi kalau bahan bakunya nggak oke, ya buat apa gitu, percuma kan. Makanya ketika kita ngelakuin ingredient screening, ada nih parameter-parameter screening yang kita make sure. Yang pertama tuh dia konsepnya suitable nggak nih sama kita gitu. Setelah itu pasti halal, aman, sustainable. Ingredients karakterisasinya gimana? Karakterisasinya ya bisa jadi, mungkin kalau teman-teman kalau di lab dulu kuliah ya, alkohol dari merek A sama alkohol dari merek B, sama-sama intinya alkohol, sama-sama gugus fungsinya alkohol, tapi kok beda ya? Nah, itu juga terjadi loh di R&D. Jadi make sure bahwa karakterisasinya tuh oke atau enggak. Makanya kita udah collaborate dengan 40 countries all over the world. Kita juga udah collab dengan berbagai macam universitas di seluruh Indonesia dan seluruh dokter untuk nge-screening bahan bakunya, active ingredients apa yang mau kita pakai yang oke buat kulit Indonesia. Indonesia tuh luas banget, range skin tone-nya luas, permasalahan kulitnya juga banyak gitu. Jadi beda sama orang di Europe, makanya kita perlu collaborate untuk nge-karakterisasi ingredients-nya. Dan sekarang kita udah punya lebih dari 1000 bahan baku yang udah dikarakterisasi selama 3 tahun belakangan ini. Terus udah nge-screening 2000 ingredients dan kita selalu make sure bahwa kita selalu pakai yang cosmetic grade. Kemudian dan selalu melakukan in vivo test, apalagi untuk active whitening atau brightening di Indonesia karena emang hits banget ya brightening. Oke, next. Ngomongin tentang relevan ke konsumen, sebenarnya
nggak cuman relevan, tapi kayak butuh comply sama regulasi. Ya ngapain kamu bikin krim pemutih yang bisa bikin pemutih seputih itu ketika dibandingin kayak gini, tapi nggak aman gitu. Misalkan pakai bahan baku yang nggak ada di BPOM ya buat apa gitu. Makanya sebenarnya kenapa bisa lama sih development bisa setahun? Emangnya bikin formula nggak bisa cepat apa? Iya, karena kita comply sama regulasi gitu. Kita make sure bahwa ya BPOM oke, halal iya, terus ISO juga iya, bahkan ada brand-brand kita yang udah mulai sustainability kayak Tafi, itu kita pitanya kayak gimana, PPA-nya kayak gimana gitu. Dan kita comply sama Europe regulation. Jadi kalau di Europe udah di ban ya udah kita pasti ikut juga di Europe karena memang kita biasanya dari Europe akan ngacu lagi nih ke BPOM, makanya jadi it's a long journey buat kita bisa nge-launch ke teman-teman gitu. Karena kita comply with these all regulations. Next, berarti ada 12 regulasi ya yang kita patuhi. Nah, selanjutnya kita udah dapat dari konsumen kayak gimana, terus kita udah mulai development nih. Kita kan tadi berjalan dari raw material dulu. Kita lakukan product testing. Jadi ada banyak banget tes yang kita lakuin. Dia aman apa enggak? Sensor refill-nya gimana? Oh, aku mau powdernya silky. Aku nggak mau powder yang kering gitu. Nah, itu harus ada sensory testingnya. Terus diaplikasiin. Ya, formulator itu adalah kelinci percobaan. Aku suka bilang gitu. Adalah kelinci pertama yang pertama kali ngerasain produknya. Kalau misalkan pas dipakai nggak enak ya nggak bisa gitu. Kita development lagi. Nah, kalau misalkan udah oke, baru nih kita melakukan aplikasi testing ke konsumen gitu. Baru setelah itu kita ngelakuin efficacy testing, stability test yang tadi udah aku bilang di awal, dan juga tes mikrobiologi. Jadi kita nge-induce produk kita dengan bakteri dan fungi. Nah, nanti dari situ dia robust apa enggak gitu. Apakah akan ada bakteri dan fungi yang tumbuh atau enggak. Nanti kalau dia oke, ya udah berarti itu aman. Next. Dan untuk mikrobiologi juga kita ngikutin ini ya, aturan dari BPOM dan EU ya. Jadi kayak ya kalau standar preservatifnya 0,8% ya jangan sampai kita naruh 3% gitu, nanti ya malah jadi nggak aman. Makanya untuk tahu nih aman apa enggaknya, R&D Paragon itu punya sebuah platform namanya adalah MOS Calculator atau Margin of Safety. Jadi kayak kita aturan tuh, bayangin aturan dari 12. Terus kayak aku nggak hafal semua juga kali gitu, kayak ya banyak banget active ingredients yang mau aku pakai. Aku mau pakai niacinamide 12%, enggak deh 50% gitu di produk, aman apa enggak ya gitu. Ya kalau misalkan niacinamide seorang ya mungkin kita bisa tahu oke, naruh sekian persen aman gitu. Tapi kalau misalkan mau combine, misal kalau skincare kan banyak ya, ada vitamin E, ada niacinamide, ada preservatif, aman apa enggak. Makanya kita punya kalau MOS kalkulator sebenarnya ini adalah diambil dari regulasi-regulasi itu, dikompil jadi satu sistem buat kita tahu itu tuh aman apa enggak. Karena yang paling utama buat kita sih make sure bahwa itu tuh aman ke konsumen. Next adalah sensory testing. Nah, sensory testing tadi aku bilang kayak aku mau produknya, boleh next. Aku mau produk misalkan bedak atau lotion gitu. Aku mau dia watery, aku nggak mau dia oily. Makanya kita ngelakuin sensory testing. Jadi every year kita ngelakuin training with global expert kayak Croda, BASF, PT Pos atau Givau, dan bener-bener belajar gitu. Kayak kemarin jadi kita sedikit ini ya promo event Paragon. Jadi kita punya BST namanya, Beauty Science Technology, baru banget kemarin kita di Surabaya. Itu tuh kita nge-exhibit 100 tekstur bare kita. Jadi kalau mau bikin moisturizer kita tuh punya 100. Jadi kamu mau yang mana? Jadi itu chassisnya itu ada yang kayak gitu, nanti kita dipilih baru nanti kita masukin active ingredient-nya. Jadi sebenarnya segitunya. Jadi bayangin kalau misalkan kita nggak terbiasa buat ngelakuin sensory testing. Jadi ya sayang banget kan. Makanya kita perlu peka sih sebagai formulator buat bisa ngerasain ini watery, ini oily, ini kurang itu. Next. Selanjutnya adalah application testing. Nah, application testing ini segelintir ya yang ada, karena tiap segian tuh beda-beda. Kayak ya masa powder ada foam testing yang enggak ada dong gitu. Ini biasanya foam testing digunakan untuk sabun. Kalau exfoliation sama hair juga sama gitu. Karena teman-teman di sini banyak berhijab ya. Jadi kita biasanya punya rambut palsu. Jadi kayak
kan ada lembaganya ya yang mengumpulkan rambut gitu. Nanti di situ bisa kita pakai buat evaluation testing gitu. Karena kan kalau kita keramas tiap jam pas development juga nggak mungkin gitu. Nah, application testing ini juga dipakai juga kok di kita coba-coba kayak pakai makeup biasa aja gitu. Kalau di bedak juga biasanya gitu. Baru nanti kalau udah oke, baru eh, kita ke konsumen. Nah, kan ke konsumennya gimana? Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya, kayak kita udah gaining insight dari konsumen. Konsumennya kayak gimana? Kamu, kan kita punya berapa ya? 14 brand sekarang gitu. Aku mau nge-launching buat brand Emina. Teman-teman tahu brand Emina? Brand Emina adalah brand yang mengarah ke anak-anak muda. Ke umur 12 sampai mungkin 20 tahun. Dari situ, kalau kita dapatnya panelis untuk application testingnya umur 30 tahun, nggak relevan dong buat ini kita, produk konsep kita. Makanya ketika kita produk testing, kita nyari panelis yang umurnya di sekitar 15 sampai 20 tahun. Kalau misalkan kita mau nyarinya yang labore itu produk yang untuk kulit sensitif. Kita carinya ke kulit yang nggak sensitif. Ya buat apa? Kan kita targetinnya ke yang skinnya sensitif gitu. Jadi memang harus tepat sasaran dan kita nyebutnya hypersegmented gitu. Karena orang-orang tuh sekarang udah mulai apa ya, hypersegmented gitu ya. Aku kulitnya sensitif, aku maunya pakai skincare yang kulit sensitif. Aku kulitnya kering, aku mau buat kulit kering. Ya kalau kulit kamu berminyak, kamu pakai yang buat berminyak. Jadi semua tuh udah hypersegmented. Aku tuh udah punya pakem aku masing-masing dan ya we're not lying gitu ya. Sangat industri yang sangat besar sehingga orang-orang tuh sudah sangat teredukasi dan sudah tahu dirinya sendiri gitu. Oh kulit aku masalahnya jerawat, ya udah aku pakai yang acne. Tapi oh aku jerawat, kulit aku kering, aku harus yang kayak gimana ya. Makanya perlu jelas gitu kita tuh mau nge-launch produk ke sektor market yang seperti apa. Next. Dan ini kan butuh panelis juga ya, makanya tadi setelah udah uji aplikasi juga ada uji efikasi. Sebenarnya satu rangkaian dengan uji aplikasi ketika kita belikan ke konsumen gitu. Nah, efikasi testing ini juga sama tapi menggunakan alat dan untuk ngecek hal-hal yang kayak misalkan Visia buat ngecek dia tuh di foto. Mungkin kalau teman-teman ke mall kadang ada yang suka, mau cek nggak kak mukanya, itu pakai Visia. Jadi kita taruh kayak di dagu gini buat lihat, oh ini aku lagi ada jerawat di sini. Oh kamu misalkan kerutan di bawah mata, nah itu bisa dicek. Nah itu juga kita lakukan uji efikasi tersebut. Kita cek juga skin elastisitasnya. Nah yang paling sering dipakai adalah colorimeter. Kita ngelihat long lasting apa enggak nih produk kita. Gak cuma kita lihat pakai mata, tapi kita lihat pakai data gitu. Kayak oke, data warnanya, perubahan warna kayak gimana. Kan ada yang namanya LA dan B, nilai lightness, nilai AB, nilai warnanya kayak gimana, apakah perubahan warna signifikan apa enggak. Nah kita ngelihat apakah dia beda signifikan apa enggak. If we want to claim 24 jam long lasting and it turns out cuma 10 jam long lasting, ya udah, bukan berarti kita paksa. Enggak kok dia 24 jam, no. We will try again to make sure bahwa ya produk kita harus 24 jam. Kita balik lagi ke formulasi buat make sure bahwa apa yang kita berikan ke konsumen yang teman-teman lihat di packaging dosnya itu dibilang long lasting 24 jam kayak makeover, itu beneran 24 jam kita coba. Itu bertahannya 10 jam, itu beneran 10 jam kita coba. Itu SPF-nya 24, ya emang bener 24. Itu SPF-nya 30, ya emang 30 gitu. Next. Tadi kan ngomongin ini ya, testing-testing kayak SPF. Kayak sempat viral kan, kayak ini sunscreen bilangnya bohong gitu, kayak bilangnya 50, taunya pas dicek enggak. Nah sebenarnya, halo boleh next? Halo, boleh next? Nah, efikasi testing ini kan tadi ngomongin SPF ya gitu. Maupun alat Paragon banyak, tadi udah ada sekitar 10 kayaknya alat yang dilihat di slide sebelumnya. Kita juga masih banyak loh hal-hal yang mau kita tes tapi kita belum punya, kayak ngecek SPF gitu. Kita emang collab with global clinic gitu. Jadi enggak ya bener-bener kita make sure nih kita mau serve ke konsumen bener-bener hyper segmented, tapi kita belum punya, kita tetap akan ngelakuin global collaboration sih, kayak ngecek SPF, ada yang di Australia, ada yang India, pokoknya berbagai macam eksternal testing di all over the world. Next.
Nah, tadi kita ngomongin tentang stability test. Ngelihat formula kita tuh enggak, apalagi produk-produk yang kayak nggak stabil, misal kayak emulsi, kita tuh juga ngelakuin berbagai macam cek. Mungkin di lab kampus juga ada ya, kayak misalkan UV test gitu, oven buat ngelihat di oven sekian itu oke apa enggak gitu. Terus di bawah sinar matahari. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mampir ke pabriknya Paragon, akan ada rumah kaca di belakang lab kita. Itu bukan untuk menanam pohon, tapi itu adalah untuk letakin produk-produk kita untuk make sure dia tuh kalau ditaruh di bawah sinar matahari oke atau enggak sih gitu. Terus juga ada display. Jadi di lab ini ada kayak suatu ruangan seperti toko, tapi bukan toko, itu nggak jualan, tapi dibentuk bener-bener plek seperti toko untuk make sure kalau di toko tuh aman apa enggak. Jadi seperti mengibaratkan kalau itu ditaruh di display toko gitu. Dan tadi kan ngomongin produk ngomongin balok doang. Sebenarnya kalau compatibility-nya sama packaging itu kayak gimana, kita juga ngelakuin hal yang sama. Apalagi kayak aplikator lip ya, gitu. Itu kan cukup riskan ya. Kayak apakah dipakai klip oke apa enggak, stabil apa enggak, misalkan pecah apa enggak, itu juga kita ngelakuin sih. Gak cuma sama balok, tapi juga sama aplikator, sama packaging kayak gitu. Dan semua produk yang udah launch pasti harus melewati ini dan harus pass, harus aman gitu dari stability test dan compatibility test. Next. Dan selama ini kita make sure bahwa di suhu-suhu ekstrim itu tuh juga aman gitu. Makanya proses sangat panjang. Next. Nah, microbiology testing juga sama. Tadi kita nyebut aku sudah bilang bahwa tentang challenge test, bahwa produk itu tuh aman gak ya ketika dia bukan aman sih, robust apa enggak, dia tuh kuat gak ya ketika dia dikasih bakteri dan juga jamur. Dan ini pasti harus comply with BPOM. Next. Sekarang kita udah ngelakuin 2.500 internal testing dan 1.050 external testing collaborations. Banyak banget testing-testing yang udah kita lakuin sebenarnya selama ini. Nah, kalau udah oke dari lab scale, terus gimana? Terus apa? Gimana caranya kita butuh menjembatani antara lab scale dan juga mass production? Next. Makanya tadi yang sudah aku mention di awal, ada yang namanya R&D proses gitu. Nah, jadi ini untuk nge-scale up. We ensure to prevent halo, boleh next. Nah, okay. We ensure to tutupan ya ini kiri atasnya. Prevent a higher loss and process validations and process improvement. Jadi gimana sih kita mengurangi loss-nya gitu. Terus we comply with these, nggak cuma tadi regulation ngomongin balok, tapi juga di proses juga sama gitu. Jadi lab scale nih kelihatan kan ya, ini tuh cuman paling 100 sampai 5.000 paling gede 5.000 itu gede banget di lab. Baru nanti satu di PL scale 5.000 sampai 200 kilo liter, baru nanti setelah itu kita bisa scale up ke 1 ton. Boleh next. Currently kita udah ada 170 researcher saat ini. Ya, aku juga baru join sih sebenarnya. Jadi pas aku join juga udah banyak gitu orangnya. Dan udah lebih dari 70.000 jurnal trial selama 4 tahun. Bayangin kalau ditotalin semua dari awal Paragon berdiri, kayaknya udah kayak banyak banget. Udah ngelakuin 10.000 testing dan lebih dari 1.500 produk saat ini. Tapi setahu aku sekarang udah lebih dari 2.000 produk-produk kita yang udah launching. Next. R&D numbers so big, and this is some of our Paragon researcher. Selain kita kerja bikin produk, actually boleh next. Nah, oke. Ini adalah muka-mukanya dari Paragon researcher. Banyak banget sebenarnya, dan kita nggak cuma kerja doang. Kita tuh tiap awal tahun atau akhir tahun, tapi akhir tahun jarang ya karena akhir tahun suka sibuk. Biasanya awal tahun kita itu foto kayak gini, bikin konsep-konsep foto gitu. Sebenarnya tahun lalu kita bikin fotonya lucu gitu sih, kayak foto-foto yang anak sekolahan gitu. Buat foto aja sih sebenarnya, memperkenalkan kembali muka-muka R&D itu kayak gimana. Sebenarnya seru banget sih pekerjaannya, jadi nggak cuma sibuk di depan alat, tapi kita juga mementingkan hal-hal yang seru-seru kayak gini. Oke. Itu sesi pertama sih tentang sekilas tentang gimana caranya ngedevelop produk. Mau langsung lanjut atau lanjut tuh selanjutnya untuk bahas materi sih.
Atau mau ada Q&A dulu ya Bu Eliana? Mungkin sesuai rundown, Mbak Nadila, boleh lanjut materi selesai, baru nanti di akhir kita ada sesi diskusi. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada mau pertanyaan atau biar nggak lupa gitu, kadang kan pertanyaan mau kepikiran sekarang, itu nggak apa-apa, tanya aja di Q&A-nya ada ya, type your question, nanti kita baca ini di akhir, biar nggak lupa. Aku sangat seneng kok kalau teman-teman mau banyak bertanya. Jangan ditahan sendiri kalau ada yang penasaran. Oke, boleh lanjut kakak moderator di freeze lagi yang halo. Tadi kayak aku banyak ngomong ya, kayak gantian dong kita ngobrol-ngobrol lagi di chat. Kalau ngomongin tentang color kosmetik atau makeup, karena kebetulan aku dari makeup dan kita ngomongin tentang makeup gitu. Apa sih yang teman-teman tahu, bayangkan, atau kayak top of mind kalau mikirin tentang makeup, teman-teman tuh kebayangnya apa sih? Boleh di kolom chat. Kita ngobrol lagi di kolom chat. Ngomongin tentang makeup, wanita, oke, wah, ada populasi pria di sini. Cantik, oke. Warna, bener banget, warna colorful, bener banget. Aku yakin pasti cewek-cewek di sini isi makeup pouchnya lebih dari satu lip gitu. Pasti punya 3, bahkan kalau lagi pergi bisa bawa 4 gitu, kayak banyak banget ya. Tapi kayak warna tuh yang membuat itu jadi menarik, dan sebenarnya nggak cuma cewek tahu, kayak cowok-cowok mungkin pakai pomade atau hair gel, itu kan juga sebenarnya part of makeup gitu. Ekspresi diri, that's right, gitu, kayak you can be, kok suaraku bocor, you can be wherever you are, you can be whoever you are, dengan kita menggunakan color kosmetik gitu. Next, dan dulu kayak orang lihat kalau pakai makeup tuh putih gitu, leher sama muka belang, tapi sekarang udah banyak banget dengan berbagai macam shades gitu. Jadi sebenarnya we can express ourselves, kita bisa nunjukin kita colorful, kita bisa nunjukin bahwa kita keren, kita cantik, kita indah gitu lewat color kosmetik. Oke. Color kosmetik itu refers to a colorants. Karena juga color kosmetik ya, pasti ngomonginnya warna gitu. Untuk memperindah bagian dari tubuh kita gitu. Nah, biasanya yang kita kalau kosmetik nggak cuma lip ya, walaupun tadi teman-teman mungkin paling awam sama lip bagian bibir gitu, tapi sebenarnya bisa juga eye, kayak sekarang aku pakai eyeliner, eyeshadow, foundation, nail polish, lipstick, powder, dan hal lainnya gitu. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok mungkin di sini, apa sih banyak banget ya make up gitu. Sebenarnya apa aja? Nah, kita tuh ada banyak banget make up. Kita bagi berdasarkan kesediaan ya. Di yang relevan di Paragon, kayak semi solid itu apa aja sih? Kayak cream blush, lipstick, cream concealer. Nah, concealer apa tuh? Nah, concealer itu kan buat nutup-nutupin bawah mata. Tapi aku yakin kalian semua sudah tahu ya di sini. Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang apa sih itu concealer gitu. Nah, terus ada juga liquid, bentuknya kayak lip tint, lip cream. Kalau di color kosmetik ya, ini nggak ngomongin tentang skincare. Di emulsi kayak foundation. Biasanya kalau emulsinya itu kan biasanya kalau kita belajar itu water in oil atau oil in water. Nah, tapi kalau emulsi di makeup biasanya adalah water in silicone oil. Dan gak cuman yang dulu awal-awal aku masuk Paragon tuh kepikiran emulsi udah cuman foundation. Sebenarnya maskara adalah bagian juga dari emulsi gitu, karena dia menggabungkan 2 fase air dan juga oil. Dan kalau aku itu dari powder. Jadi sebenarnya powder tuh banyak banget produknya, nggak cuma semua bagian, bener-bener semua bagian. Dari complexion, mata, pipi, highlighter, banyak banget gitu. Next. Karena banyak banget guys, jadi aku menjelaskan sedikit aja tentang yang powder kali ya. Oke, based on functions, tadi udah aku jelasin ya, kayak mungkin teman-teman udah awam kali ya ngedenger ini. Aku singkat menjelaskan sedikit ya tentang dosage form. Tadi kan ini ya, ada yang powder, liquid, stick, dan pencil gitu. Mungkin yang paling banyak bagiannya adalah emulsi sih, karena dia ada yang water base, ada yang oil in water, water in oil atau water in solution, dan juga anhydrous. Anhydrous tuh sama sekali nggak pakai air, atau kita sebutnya semi solid gitu. Next. And yang mau kita bahas lebih jauh di sini, karena banyak banget, kayaknya kalau jelasin semua nggak sanggup ya. Aku mau ngejelasin sedikit tentang powdernya aja. Next.
Nah, ngomongin tentang powder, sebenarnya mungkin teman-teman udah akrab kali ya denger ngeliat ini. Ini sedikit review ke teman-teman buat nanti kira-kira apa sih yang bisa kita twist nih kalau teman-teman mau menghadirkan produk baru di market gitu. Kan kita ada berbagai macam komponen. Kita back to basic dulu. Ada namanya filler. Filler yang suka kita pakai biasanya ada 3 ini, talc, mica, atau salicylate. Ini adalah komposisi paling banyak. Itu fungsinya untuk memberi warna atau biasanya nyebutnya adalah color extender. Jadi extended roll-nya dari warna gitu. Nah, terus ada juga binder atau binding yang bikin dia bersatu gitu. Nah, ini ada 2 jenis binder, wet dan dry binder. Sebenarnya kalau jangan pusingin kayak wet binder, apa sih terus wet binder? Any kind of oil adalah wet binder. Even kita nyebutin preservatif gitu ya. Walaupun kita cuma pakai 0,8% misalnya penoksi etanol gitu. Kita juga dia juga sebenarnya secara tidak langsung berperan sebagai wet binder gitu. Nah, dan juga ada dry binder yang biasanya fungsinya untuk sama untuk meningkatkan kekompakan di bedaknya itu. Terus ada juga pigmen atau coloran. Biasanya kita pakai pigmen ya, bukan dyes. Karena dyes kan yang larut air, pigmen adalah yang larut minyak. Bukan larut sih, terdisperse di minyak gitu. Nah, jadi pigment itu consist of flakes, PiO2 atau pearlized. Yang eyeshadow kan ada yang suka glitter-glitter, shimmer-shimmer. Nah, itu tuh juga termasuk kita nyebutnya coloran. Ada preservative, definitely, ada fragrance. Biasanya preservatif yang kita pakai adalah phenoxyetanol 0,8% dan juga ada fragrance atau wewangian. Nah, ini juga sebenarnya sensitif nih, kayak ada orang-orang yang mungkin nggak apa-apa nggak pakai pewangi, ada juga yang maunya wangi banget atau kayak ya udah secukupnya. Jadi sebenarnya bahkan perlu dose response sih untuk ini. Dan ada juga functional powder kayak bentuknya bulat-bulat kayak silika, PMMA, polymethyl methacrylate, boron nitrate, apalagi ya banyak sih elastomer powder. Nah, itu bikin special effect kayak aku pengen yang oil control, aku pengen yang rasanya silky, aku pengen yang rasanya slippery. Nah, itu dari tekstur-tekstur itu kita bisa nambahin dari functional powder. Next. Ini lab trialnya mungkin sekilas kita pakai alat mixer ini, pakai blender soalnya aku nggak nemu alat yang kayak di lab. Kita mixing warna filler atau white powdernya dulu, baru kita taruh pigmentnya, di mixing, baru kita tambahin oil, kita mixing, kita ayak, baru kita press, lalu jadilah powdernya. Next. Nah, powder sensory evaluations. Mungkin aku nggak tahu ya teman-teman di kampus belajar ini atau enggak, tapi ini adalah parameter-parameter yang kita pahamin ketika kita lagi mau nge-review gitu. Kayak oke, payoff. Kita mulai dari payoff ya, ambilannya banyak apa enggak. Bedakan kayak kita pakai puff ya, atau aplikator, atau pakai brush gitu. Kita ngelihat oke, ambilannya banyak. Tapi dia fall out atau enggak, ternyata dia fall out, atau ternyata dia pas ditransfer amount dia nggak oke. Terus habis itu dia blendable apa enggak. Jadi kayak ibaratnya seperti teman-teman make up hari-hari tapi dinilai. Jadi dikasih scoring, nanti dibikin spider webnya. Kalau teman-teman nggak tahu spider web, mungkin bisa googling aja spider web itu apa. Itu tuh buat tahu sih sebenarnya dia tuh positionnya seperti apa. Terus dia intensnya kayak gimana. Mungkin zaman dulu orang suka intens banget kayak atau kayak coveringnya oke banget. Tapi mungkin sekarang orang-orang enggak, kayak mereka pengen sukanya yang translucent, mereka pengen sukanya yang lebih skin light atau skin comfortable. Itu bebas sih sebenarnya gitu. Kita balikin lagi ke konsumen sukanya seperti apa. Nah, terus finish look-nya kayak gimana. Nah, dari sini yang mau aku ingetin ketika teman-teman mau membuat suatu produk adalah bukan berarti yang nilainya yang paling tinggi itu yang paling bagus, enggak juga. Bisa jadi orang-orang sukanya blendable tapi intensitasnya nggak tinggi-tinggi banget. Oh, ternyata orang lebih sukanya kayak gitu. Oh, ternyata oil controlnya misal nggak terlalu oil control banget buat yang kulitnya yang kulitnya kering ya itu relevan. Tapi kalau oil controlnya ketinggian buat yang kulitnya dry ya nggak masuk gitu. Makanya the keywords of this meeting adalah hypersegmented. Apa sih yang dibutuhin konsumen? Itu yang kita make sure bahwa ya udah. Jadi bukan berarti yang nilai paling tinggi itu tuh bagus. Bagus buat sektornya ya. Next. Tadi kan kita ngevaluasi yang aplikasi ya gitu. Nah, gimana kalau kita ngevaluasi produknya, baloknya itu sendiri? Kita tuh ngelakuin beberapa cek kayak pertama drop test. Jadi kan ditaruh di godet atau teman-teman nyebutnya apa ya? Pennya itu kita jatuhin dari 30 cm. Itu tuh aman apa enggak? Kalau misalkan dia 3 kali jatuhan masih oke, ya udah aman. Kalau misalkan
di bawah 3 kali jatuhan dia tidak aman, balik lagi ke formulasi. Terus ada juga cek densitas, karena kan powder ya, kalau misalkan cairan kan di lab pakai Picno ya, kalau ini kita pakai alat namanya tap density, jadi diketrok gitu, diketrok. Setahu aku pas farmasi, pas ada sih di zaman kuliah farmasi kita belajar tentang Hausner ratio, itu juga aku gunakan di powder. Terus ada hardness buat ngecek kekerasannya sih gitu, kayak sebenarnya ada pakai alat bisa atau pakai spatula bisa. Jadi kalau teman-teman lagi develop bedak bisa pakai ujung spatula, itu kan lancip ya. Itu tuh dipencet gitu. Terus nanti kita ngerasain oh iya dia keras. Kita bisa ngebandingin dari satu development ke development yang lain. Oh iya dia kerasnya kayak gimana. Terserah nanti teman-teman mau bikin kekerasannya seperti apa. Ada juga moisture balance nama alatnya. Ada juga rub test. Rub test tuh di rub pakai aplikator, jadi kita giniin. Nanti kita lihat misalkan dia apa ya? Misalkan dia tiba-tiba caking atau nggak bisa diambil lagi setelah ambilan ke-70 gitu. Itu kita cek nih namanya rub test, dan ada juga color check. Nah, color check itu kita pakai alat namanya data color. Emang sebenarnya warna tuh bisa dilihat pakai mata ya, cuman perlu dicek pakai alat sih buat lebih kuantitatif aja. Dan dicek di bawah namanya lightbox. Lightboxnya ini punya warnanya sendiri, mungkin kayak punya lampunya sendiri. Aku lupa namanya apa. Tapi kalau teman-teman bingung, ibaratnya seperti AS yang punya lampu color check juga kudu pakai lampu yang seperti itu. Nah, tapi kalau aku lupa namanya apa, tapi intinya adalah menyamakan yang ada di color di boxnya itu dengan cahaya matahari gitu. Karena cahaya matahari adalah cahaya yang paling natural. Gitu. Tapi kan kalau matahari kita paling oke di jam 10, masa kita cuma bisa ngecek warna di jam 10 gitu kan. Kita jam 2 siang juga perlu ngecek warna. Makanya dihadirkanlah si lightbox ini. Gitu. Next adalah color cosmetic development. Nah, fokus on development of high quality, aman, halal, dan inovatif tuh butuh berbagai macam warna selections that suits for skin tone of Indonesian people. Menurut aku kalau ngomongin development color cosmetic itu tuh luas banget. Kalau dilihat dari boleh next, dilihat dari skin tone juga bisa, dari raw material juga bisa. Nah, karena Indonesia tuh punya banyak banget range skin tone. Mungkin nanti kita akan studi case sedikit tentang color. Nah, kalau dari raw material itu sendiri, sebenarnya teknologi-teknologi apa aja sih yang udah kita pakai? Yang hyper segmented itu. Nah, sulitnya dari ketika kita mau menciptakan produk yang hyper segmented adalah bagaimana caranya mentranslate produk yang yang menurut konsumen ini, tapi cara kita mentranslate sebagai orang yang di belakang di dapur itu kayak gimana gitu. Misalkan mereka maunya yang silky gitu, mereka maunya yang rasanya tuh creamy atau moisture gitu. Nah, itu tuh kita ngetranslate kayak gimana? Nah, biasanya kita pakai surface treatment teknologi atau kayak sebuah powder yang di coating di luarnya sehingga dia rasanya lebih creamy atau rasanya lebih silky, atau misalkan dia memiliki properties lainnya yang bisa mendukung apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Biasanya kita pakai surface treatment teknologi. Contohnya adalah misalkan filler kayak talek. Talek di-coated pakai silikon atau talek pakai ester oil, di-coated pakai ester oil. Nah, itu tuh bisa membantu untuk meningkatkan sensory feel. The keywords here's the sensory feels gitu. Terus juga ada teknologi lain kayak advanced active technology. Jadi encapsulated actives gitu. Biasanya kayak oil control, long lasting gitu-gitu. Contohnya tuh misalnya kayak elastomer powder. Mungkin kalau teman-teman belum awam bisa di-googling dulu elastomer powder itu seperti apa. Jadi dia tuh lagi-lagi sensory feel sih, dan banyak fungsi lainnya. Mungkin kayak ada juga yang oil control, ada yang juga skin attachment. Karena kayak aku pengen pakai yang bentuknya bulat. Bayangin ya, bulat. Terus dia kan kalau ditaruh di produk kan dia bakal having a bearing effect buat rolling gitu. Tapi gimana caranya dia nempel? Nah, makanya ada yang namanya advanced technology ini, yang seperti sebelah kanannya itu adalah powder composite technology. Jadi kayak apakah produk itu dibikin komposit? Mungkin kalau komposit tuh pas kuliah kita banyak cukup akrab kali ya, kayak mencampurkan berbagai macam, mungkin kalau kuliah kayak nanomaterial kayak gitu. Jadi make sure bahwa produk si raw materialnya itu
lebih oke daripada single material. Kayak oke tadi talak kan udah gitu. Tapi gimana kalau misalkan talaknya dikasih magnesium myeristat, dikasih silikon powder, silikon oil lagi, tapi bentuknya mau powder. Nah itu tuh composite powder. Jadi gabungan dari berbagai kombinasi powder menjadi dari berbagai kombinasi raw material menjadi satu powder gitu. Terus advanced delivery system. Nah ini misalnya kayak produknya Crystalure, produk kita. Kita tuh pakai peptide. Nah, peptide ini kan delivery systemnya melalui hair follicle. Jadi karena dia itu peptide itu banyak jenisnya. Ada yang larut air, ada yang larut minyak. Nah, itu kalau yang dipakai di Crystalure itu yang masuk melalui hair follicle. Nanti dia itu bisa masuk absorption ke skin gitu karena dia itu bentuknya oil gitu. Tapi apakah yang water buruk nggak juga itu? Tapi sebenarnya adalah advanced delivery system. Jadi gimana caranya banyak banget active ingredients di seluruh dunia ini. Nah, gimana cara kita bisa mencari aktif mana yang gimana cara dia penetrasi ke kulitnya itu tuh menarik dan emang bener-bener efektif gitu. Itu adalah pemilihan dari raw material itu sendiri. Next. We use technology to create new product format gitu. Kalau misalkan ngomongin powder, kalau teman-teman masuk ke kalau di lokal sebenarnya agak kurang variatif ya. Mungkin kalau teman-teman masuk ke international brand kayak Sephora gitu mulai ngelihat banyak produk-produk yang kayak jelly blush atau kayak warna-warni atau kayak marble effect itu we actually already try to aim the multi-color product, unique texture, lebih dari sekedar kayak udah cuman dry process aja gitu. Sebenarnya kita udah maju ke depan buat ini melihat apa sih format-format baru yang bisa dicoba buat menarik masyarakat juga gitu. Apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang mereka pengenin gitu untuk mencapai ke hyperpigmented ini. Boleh next. Nah, selanjutnya adalah kita kan udah sorry. Kita udah ngomongin panjang lebar tentang formulator gitu. Nah, kita nih case tadi ya ceritanya. If you were asked to develop makeup, what would you do? Ini ngomongin tentang powder. Mungkin boleh di-play sedikit intronya. Intro diri sedikit. Nah, ini sebenarnya udah lanjut sih produknya. Cuman kalau misalkan teman-teman disuruh bikin 24 jam bedak, itu kita kayak gimana sih? Nah, boleh next. Tadi kan kita ngomongin tentang gaining insight dari konsumen gitu. Kayak sebenarnya most Indonesian woman itu skitepnya kayak gimana sih? Mungkin boleh next. Aku mau nanya ke teman-teman dulu gitu. Kita pura-puranya nanya ke teman-teman. Let's start with us. What is your major facial problem? Boleh next lagi? Kayaknya ada pilihannya. Nah, dari sini skin type teman-teman dulu deh. Dari oily, normal, atau dry. Teman-teman tuh kulitnya kayak gimana sih? Oily. Oily. Oh, banyak yang oily ya di sini. Normal, dry, oily. Normal kombinasi oily, dry, normal to oily tuh. Bahkan ada yang bilang normal to oily. People already knows kayak mereka tuh kulitnya normal. Enggak, aku tuh normal tuh dry, aku tuh normal tuh oily. Kayak kita tuh udah se-hyper segmented itu untuk tahu kita sendiri kayak gimana. Oke, mostly ini aku nggak pakai data kuanti ya, tapi aku ngeliatnya kayaknya mostly oily gitu. Oke, terus next question, what is your major skin problem? Ada yang apa? Dari ini ada acne mark, uneven skin tone, big pore, dark spot, boleh banyak, it's okay. Just put on the table. Sagging, dark circles, acne mark, uneven skin tone, acne. Oke, kayak umur-umur muda-mudi banyaknya di acne mark dan dark circle ya. Acne prone, uneven skin tone, big pore, acne mark. Oke, acne pore, mata panda. Aku kayak jadi dokter ya di sini. Oke. Oke, keep going. Ih, seneng deh ramai. Dark circles, dark circle karena anak teknik. Ya ampun, Ibu, Bapak dosen sekalian, saya tidak bermaksud menjadi kambing hitam ya di sini. Dark circles, oke. Aku menyimpulkan, ini pakai data kasaran aja ya. Banyak yang oily, acne scar, dan juga dark circles gitu. Nah, dari situ tuh udah jadi data nih buat kita semua. Kalau kita jadi formulator mau membuat bedak yang tahan lama 24 jam. Gitu. Next. Nah, dari situ
kita sebagai formulator kita harus consumer focus gitu, kayak hyper segmentednya kayak gimana. Dari tadi kita ngeliat bahwa oke teman-teman orang Indonesia kulitnya beragam banget. Terus kayak gimana nih kita ngumpulin dulu nih dari skin tone teman-teman di aku yakin di ITERA nggak cuma orang Sumatera doang, pasti ada dari Pulau Jawa, pasti ada dari pulau yang lain, Kalimantan, atau mungkin bahkan ada yang dari international students yang mungkin kulitnya cenderung kalau Europe itu kan agak putih, atau ada yang mungkin kulitnya cenderung gelap. Nah, itu kan banyak banget, bahkan orang Indonesia dari Pulau Papua aja itu tuh jenis gelapnya beda-beda, ada yang gelapnya merah, ada yang gelapnya kuning, ada yang gelapnya hijau. Nah, dari situ makanya ketika kita jadi formulator, gimana caranya kita bisa kumpulin nih, kita semua bisa loh membeli foundation tanpa harus gelap. Nah, makanya hadirlah sebuah riset yang kita lakukan di 2021 yang di-launch di IFSCC Meksiko, Classification of Indonesian Women, dari warnanya itu rephrasing. Dari warna skin tone kita gitu. Oke, dari situ lahirlah 20 shades makeover powder foundation dan juga foundation. Jadi kita menangkap ngegater dulu. Oke, dari warna. Karena kan kita ngomongin color kosmetik nih. Kita ngomongin yang warna. Oke, next. Oke. Nah, terus ini tadi ya ngomongin tentang kulit. Bener kan kayak normal to oily skin, normal to dry skin. Tadi ini salah satu produknya ya, kayak PMPF Power Stay Makeover nya powder foundationnya itu pengen nge-present soft focus effect dan memberikan hasil yang flawless. Nah, gimana caranya? Boleh next. Jadi dilakukan lagi tadi kan riset ngomongin tentang oke dia maunya soft focus tuh apa ya? Blurring, terus dia pengen flawless hasilnya dengan tadi teman-teman kulitnya apa? Banyaknya oily, terus ternyata tadi teman-teman banyaknya acne scar sama dark circles. Oke, riset tadi itu udah terjadi di 2021 dan 2022. Udah jadilah foundation dan powder foundation. Terus how to make this more relevant in 2023? Ini maaf ya, ini karena risetnya 2023. Next. Oke, skin conditioner tadi apa? Karena ini kan buat brandnya makeover. Kita pilih dulu persona makeover tuh siapa. Mungkin teman-teman pernah lihat Shimarlin, Kak Ochel. Nah, ini Kak Nanat. Ini adalah professional makeup artist. Walaupun sebenarnya bisa digunakan oleh on user kayak kita, tapi percayalah pasti dari 100 berapa nih? 128 orang di sini pasti ada yang kayak aku tuh tampil tiap hari harus cetar gitu. Aku nggak bisa pakai bedak yang cuma 8 jam tahan, nggak, aku pengen yang 24 jam. So sebenarnya professional makeup artist itu juga bisa equal atau sama ke teman-teman yang standar pemakaian make upnya tuh ya kayak professional makeup artist gitu. Mereka pengen jedar dor gitu. Nah, dari keywords ini, oke, buat professional makeup artist atau MUA. Ternyata skin conditionnya normal to oily. Benar, tadi teman-teman banyak yang normal to oily, bener kan? Terus combinationsnya tuh acne spot, uneven skin tone, and big pores. Mungkin dark spot kita pura-pura samain dulu ke uneven skin tone kali ya, karena kan uneven skin tone adalah kulit warna yang tidak merata dan pori-pori yang besar. Kenapa pori-porinya besar? Karena biasanya orang yang kulitnya oily itu biasanya pori-porinya lebih banyak mensekresikan sebum. Gitu. Nah, keywordnya adalah normal to oily dan combination gitu, karena ya kita ambil agak banyak, agak maruk ya ini antara oily dan combination. Nah, tapi teman-teman yang kulitnya oily dan punya masalah acne, itu mereka nggak mau dan dengan standar makeup yang kayak MUA, percayalah mereka tuh pasti nggak mau punya makeup yang cracking. Bayangin, aduh aku udah kuliah dari jam 8 pagi, jam 2 masih nge-lab, masa makeup aku cracking gitu. Aku nggak mau makeup aku cracking. Aku nggak mau makeup aku oxidize atau color changing, warnanya berubah. Aku nggak mau dia fading atau warnanya ngilang. Itu painnya gitu loh bagi konsumen-konsumen ini yang udah kita gather ya. Ini udah kita gather dari konsumen insight-nya dengan harapan, oke, aku punya pain tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi aku pengen goals aku, mimpi aku ketika aku pakai produk ini itu tuh bisa memberikan oil control. Terus dia itu bisa ngasih coverage dengan hide skin concern tadi, si dark spot dan juga acne scar. Terus karena aku kulitnya oily, aku mau dia itu bisa menutupi pori-pori aku kayak filter Paris gitu loh di Instagram kayak gitu. Oke, dari sini karena standarnya tinggi banget, kita main insight-nya adalah
aku pengen ketika aku pakai makeup pertama sampai aku nanti pulang kuliah itu tuh tetap ketar gitu. Makanya dari situ lahirlah sebuah riset yang dipublish 2023 di Barcelona. Aku membantu juga di riset ini gimana caranya kita membuktikan bahwa triple action sebum oil control. Jadi sebum control. Jadi kita memberikan boleh next, kayak sebum control, sebum absorbent, dan sebum balance nih yang gambar paling kiri. 24 hour airbrush smooth cover. Jadi memang bisa buat kulit yang oily skin, tapi aku pengennya dia tahan itu tuh bukan kayak, kebayang gak sih kayak kering cracking gitu, tapi aku pengen dia tuh tahan. Tapi nggak semua oil di muka dia ambil gitu. Aku cuman pengen sebumnya aja yang diambil, jadi spesifik ambilnya ke situ. Nah, gimana caranya? Makanya ada yang namanya sebum regulator atau sebum balance gitu loh. Jadi tetap membuat kulitnya moisture, tetap memberikan oil atau moisture di wajah, tapi nggak kering. Tapi orang yang kulitnya oily tetap ngerasa nyaman buat pakai itu. Nah, terus tadi kan berharap bahwa skin goals-nya itu aku pengennya dia flawless gitu. Makanya light reflecting technology. Bayangin ya, kamu pakai makeup yang kayak langsung dead matte gitu, kayak ya udah mukanya flat. Itu so yesterday banget gak sih? Jadi kayak makanya perlu ada teknologi yang namanya light reflecting technology. Dari mana dapat light reflecting technology? Tadi dari gain insight-nya. Apa sih yang konsumen harapin? Tanya, kamu mau pakai produknya kayak gimana? Makanya penting ketika kita mau gaining insight, itu tuh memberikan pertanyaan yang tepat. Jadi ya kita harus tahu gitu loh produk yang mau kita bikin kayak gimana. Jadi kita harus selangkah lebih maju daripada konsumen yang untuk tahu, oh iya pertanyaan yang mau aku dapetin biar bisa aku olah untuk produk yang nanti mau aku rilis. Nah, dari situ kan kita kan ngomongin orang Indonesia di brand makeover yang warna kulitnya sangat ekstensif, makanya lahirlah 25 shades. Tadi kan 20 shades di 2021 dan 2022, di 2023 kita nambahin 25 shades lagi, jadi 25 shades extensive shades level, karena Indonesia tuh kulitnya bener-bener seluas itu. Bahkan aku juga ngerasa 25 tuh masih kurang nih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya 25 shades ini kita tambahkan lagi buat merangkul kulit orang-orang Indonesia yang kulitnya beragam banget. Kita nggak mau meninggalkan mereka left behind gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang bertanya, aku kulitnya bingung nih gitu, kayak misalkan pakai Wardah shades yang N30 gitu. Sebenarnya aku N30 ya apa enggak nggak sih? Sebenarnya sekarang Paragon itu udah nge-build teknologi yang namanya cube. Jadi kayak kubik ditaruh di area pipi gini, nanti dia akan ngeluarin, oke, Nadila itu shades-nya N20, atau kalau aku mau satu shades lebih terang, aku misalkan bisa pakai C21 kayak gitu. Jadi kita udah nge-build teknologi untuk bisa extensive color ini. Orang Indonesia yang beragam itu, mereka nggak harus bingung kok mereka pilih warna apa, mereka nggak harus kulitnya abu-abu, karena mereka bisa menemukan apa yang mereka perlukan. Next. Tadi kita udah pura-pura jadi formulator. Inilah produknya. Boleh di-play aja. Time. Ready. Set. Boleh di-play. New 24 Hours Power Stay Matte Powder Foundation. The first airbrushed finish, smooth and cover, meticulously crafted with global makeup experts. All covered at the most in makeover. The real match in 25 extensive shades. From the fairest to the deepest tones. Stay all hours. Powered by Strongwear Triple Oil Control Technology. All covered for the most. Makeover. Beauty beyond compare. Oke. Iya, itu aja sebenarnya dari aku. Jadi kalau mungkin teman-teman suka ngeliat iklan, ada tadi triple oil control. Nah, sebenarnya kata dengan kita naruh triple oil control aja sebenarnya banyak proses di belakangnya gitu. Jadi menurut aku kita perlu peka sih sebagai researcher buat apa sih yang konsumen pengenin, apa sih yang konsumen butuhin. Jadi kita peka gitu loh terhadap itu. Jadi ketika kita dikasih sebuah case, ya itu nggak jadi masalah kalau kita passion gitu loh di industrinya. Itu aja sekian dari aku. Semoga berkesan buat teman-teman semuanya. Kalau aku kembalikan lagi ke Bu Elia. Terima kasih luar biasa sekali ya. Mungkin bagi saya sendiri ya sebagai dosen yang kebetulan bagian dari timnya Pak Angga untuk bagian dekoratif gitu ya. Luar biasa sekali tadi insight yang sudah diberikan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini saya rasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih setelah mendengarkan pemaparan materi tadi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand terlebih dahulu.
Ini ada Syakira ya Bu yang mau bertanya. Iya, silakan Syakira on cam ya. Baik Bu, dan kepada Kak Nadia. Sebelumnya, mohon maaf Bu, ini nggak bisa on cam karena dari tadi device-nya nggak bisa nyala juga. Saya mau nanya ke Kak Nadira ini terkait, tadi kakak kan ini ya juga, apa namanya, nyinggung tentang pembuatan development itu hingga 2 tahun ya Kak. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari tren itu sangat cepat, Kak. Nah, bagaimana perusahaan Paragon, terutama ini, Kak, mengatasi tantangan kecepatan tren yang berubah cepat, sementara proses pengembangan produk itu perlu waktu yang cukup lama, Kak. Gitu. Oke. Aku izin jawab ya. Development 2 tahun, tapi tren cepat. Nah, bingung nggak? Aku juga bingung ini gimana gitu. Nah, cuman ketika kita dihadapin sama tren itu, makanya tadi aku sempat mention bahwa kita harus curi start. Eh biasanya kita harus udah bisa ngelihat ke depan. Kira-kira apa sih yang lagi tren? Makanya aku tadi bilang di akhir bahwa sebagai formulator atau researcher, kita tuh perlu peka biar kita tuh tetap relevan sama yang ada di konsumen. Bahkan kita harus lebih relevan lagi ke depan. Jadi kita biasanya udah mulai proyeksiin, oke, tren nanti ya 2025 itu tuh kayak orang-orang sukanya apa sih? Orang sukanya misalkan kayaknya udah mulai sukanya nggak yang long lasting deh. Kayaknya udah mulai sukanya ke glossy. Dari situ kita udah bikin namanya bank formula. Dari bank formula itu jadi ketika one day eh dari tim product development minta ke aku, nih aku udah punya prototipenya. Walaupun jarang sih langsung oke, pasti kayak tetap ada yang di-adjust formulanya, tapi seenggaknya itu bisa nge-shortcut developmentnya. Contohnya adalah development lip glaze-nya glassing-nya Wardah dan makeover. Itu tuh sebenarnya dua formulator berbeda, ada dua formula berbeda, tapi itu tuh cuma makan waktu 6 bulan less than setahun, jadi kayak itu butuh 300 formula sebenarnya itu kayak kerja bagai kuda banget sih, tapi benar-benar harus keep up sih. Tapi dari awal sebelum tren itu ada, kita tuh formulator udah punya dua, emang harus lebih selangkah lebih maju daripada konsumennya sih gitu. Apakah menjawab tadi Syakira ya? Oke, selanjutnya mungkin Mbak Nadila ada dari Amelia. Silakan Amelia. Izin bertanya Kak Nadila, perkenalkan nama saya Amelia Dian Damayanti dengan NIM 123500058. Untuk pertanyaannya sendiri itu kan kalau sekarang itu untuk produk kosmetik kan banyak yang lebih tertarik ke bahan-bahan alam. Kalau untuk produk dekoratif tuh ada nggak sih Kak yang pakai lebih yang ngembangin ke pakai bahan yang alami ramah lingkungan, karena kan sekarang tuh kayak orang-orang nih, terutama saya sendiri itu kalau cari produk kosmetik untuk yang nempel ke kulit langsung tuh sukanya yang apa namanya yang pakai bahan-bahan natural alam gitu Kak. Ada nggak sih Kak kalau produk dekoratif? Terima kasih Kak. That's a good question. Thank you Amelia. Apakah bahan alam, mungkin kalau kita dengar bahan alam itu kayak skincare banget nggak sih sebenarnya? Eh, tapi sekarang mungkin kita udah mulai hybrid, udah mulai pindah di garis abu-abu gitu loh antara makeup dan juga skincare. Nah, contohnya adalah kayak sekarang hitsnya adalah skin tint kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa pakai bahan alam. Atau sebenarnya kalau gampangnya teman-teman kalau mau cari, aku cari yang natural atau enggak, biasanya Paragon itu menyediakan di packagingnya itu tuh udah ada certified-nya. Tadi kan kita ada compliance with regulation, salah satunya adalah PITA. Nah itu tuh menunjukin bahwa kita itu enggak cruelty free dan kita tuh pakai bahan yang aman dan natural. Contoh yang udah kita pakai adalah di brand Tavi gitu, lip oilnya, cream blushnya, dan juga skincare-nya. Jadi apakah bahan alam itu yang ramah lingkungan udah dipakai atau enggak? Yes. Kita tuh udah mulai coba shifting ke situ. Itu biasanya, apalagi mulai sekarang kita tuh udah mulai itu ya. Aku bisa bilang bahwa natural tuh biasanya di Europe. Dan aku ngerasa kok konsumen Indonesia udah mulai aware sih gitu. Kayak kita tuh udah mulai yang silikon free, walaupun agak susah sih sebenarnya. Cuman kita udah mulai yang kayak pakai sabun tuh yang powder biar dia
apa air gitu sebenarnya ya we already captured that, tapi to be honest ya Amelia, kayaknya konsumen Indonesia tuh sebenarnya belum se-aware di Europe, jadi perlahan kita merubahkan shifting ke bahan alam menurut aku oke banget, tapi emang agak perlahan sih trennya. Selanjutnya untuk Putri Ananda, silakan. Sepertinya masih di mute deh. Masih mute Putri. Kak, maaf Kak, dari mute. Sebelumnya izin bertanya Kak Nabila, perkenalkan nama aku Putri Anandamian dengan NIM 1235006 dari angkatan 2023. Pertanyaannya itu, boleh nggak sih Kak, suatu produk itu memainkan cara kerja maupun inovasi suatu produk itu apa atau harus perlu izin khusus gitu Kak? Misalnya Paragon punya produk yang unik nih, terus ada perusahaan lain atau produk lain itu yang berusaha niruin gitu Kak, inovasi dari produk Paragon ini. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Kak? Makasih Kak. Pertanyaannya bagus sih. Apakah ya misalnya kan antar produk, apalagi di sekarang banyak banget ya produk-produk tuh kayak mirip-mirip, sebenarnya boleh apa enggak? Kasarnya iya, bisa-bisa aja sih gitu, karena bayangin ya kalau misalkan ini cuma bisa nge-claim oil control power Paragon doang gitu kan, kasihan brand-brand lain nggak bisa nge-claim itu gitu. Sebenarnya bisa apa nggak bisa. Karena dari segi story atau cerita itu biasanya klaim-klaim yang kita mau ambil itu aja, tapi sebenarnya di sana apa yang sebenarnya nggak bisa diambil adalah ketika udah pakai paten. Teman-teman kalau mau cari tahu, banyak brand-brand luar itu tuh udah mulai naruh paten, jadi itu benar-benar udah nggak bisa dipakai lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan teman-teman kan dari kosmetik ya, tahu film Farmer. Biasanya banyak film farmer dari MNC atau multinational company, mereka tuh udah mereka patenin. Ini oke banget buat bisa dirisetin sama teman-teman gitu. Kayak dari situ, yaudah misalkan yang pakai brand Wardah, udah Wardah doang yang bisa pakai. Nah itu tuh adalah contoh-contoh yang tidak bisa di klaim lagi di yang lain atau bahan baku. Biasanya pakai inky name aja sih. Jadi bukan ke story ya, put, tapi lebih ke bahan baku itu, yang inkinya itu biasanya inkinya agak panjang dan agak aneh, biasanya itu dipatenin sehingga tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Nah, tapi apakah story-nya tidak bisa dipakai atau di reuse di produk lain itu bisa kalau dari story. Tapi kalau dari inki yang sudah dipatenkan, definitely itu nggak bisa dipakai lagi di brand lain selain brand yang nggak patenin. Ada. Makasih Kak. Oke. Baik, silakan teman-teman mahasiswa, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Udah raise hand. Atau sambil menunggu teman-teman mahasiswa, mungkin dari Bapak Ibu dosen, ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Angga? Atau Bu Kiki, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ini Mbak Nadila, saya yang chat-chatan sama Mbak Nadila nih. Kemarin dapat dari Bu Nunu ya, kontaknya kebetulan teman seleb dulu. Nah mungkin pertanyaannya ini Mbak Nadila terkait dengan produk dekoratif ini kan saya lihat dari segi variasi ya, variasi untuk warna itu yang menjadi concern sepertinya di banyak produk begitu. Nah mungkin saya mau tanya terkait dengan apa kira-kira yang titik kritis ya Mbak ya, titik kritis yang mempengaruhi produk setelah ditransfer di kulit begitu kalau kita dari formula, karena kan warna itu mungkin kita beda ya dengan makanan, karena makanan kan tidak ditransfer gitu ya, warna yang ada itu ya cukup dilihat begitu, tetapi kalau kosmetik kan warnanya akan ditransfer begitu ke kulit. Nah kira-kira titik kritisnya dalam pengembangan formula itu apa Mbak yang mempengaruhi transfer warna tersebut?
Itu saja. Terima kasih. Jadi maksudnya efeknya kalau udah dipakai di kulit atau pas lagi development, Pak? Iya, pas develop misalkan dari segi formulanya mungkin apa yang kira-kira sangat berpengaruh ketika dipakai di kulit, dia warnanya kurang, transfernya kurang baik gitu, dan lain-lain gitu. Oh, biasanya ini agak teknikal ya Pak. Jadi kalau misalkan di powder, karena pigmen kan mostly powder, biasanya hal yang berpengaruh adalah ukuran partikel. Jadi biasanya warna-warna yang kalau teman-teman pernah pakai pigmen yang latex, jadi kan pigmen itu ada dua ya, pigmen organik dan anorganik. Pigmen yang cenderung organik, yang warnanya bright yang bukan seperti iron oxide, warnanya tuh akan lebih cerah gitu, kayak merah-merah, pink-pink cerah gitu. Biasanya ukuran partikelnya tuh terlalu besar dan tidak seragam. Nah, ukuran partikel yang tidak seragam ini biasanya bisa menghasilkan warna yang tidak stabil dari satu batch ke batch yang lain gitu. Jadi misalkan aku blender, mungkin teman-teman bisa coba kalau teman-teman pakai pigmen dari batch number yang berbeda. Bisa jadi dengan konsentrasi yang sama, warna yang dihasilkan juga akan berbeda. Nah, kalau partikel dengan warna yang berbeda kan pasti sudah nggak oke ya Pak. Jadi biasanya memang perlu tips and triknya adalah menggunakan bahan baku pigmen yang ukurannya adalah seragam. Kenapa ukurannya seragam? Karena itu jadi bisa kita kontrol hasilnya kayak gimana. Kenapa? Karena ketika menggunakan pigmen yang berukuran besar akan muncul lagi fenomena-fenomena yang akan lebih aneh lagi. Seperti misalkan kita nyebutnya color strike atau salur warna. Bisa juga ketika salur warnanya kalau digodet masih aman nih keluar salur gitu. Tapi kalau udah sampai ke pipi ada tuh brand-brand yang saya coba kayak lah, kalau ini salurnya tiba-tiba merah titik sendiri di sini. Nah, makanya memang perlu mencari pigmen-pigmen warna yang ukurannya seragam atau ukurannya kecil, tapi jangan terlalu nanopartikel karena sekarang based on regulasi sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan warna yang ukurannya nanopartikel, apalagi di sedia-sediaan yang bentuknya powder karena bahaya bisa terhirup. Nah, selanjutnya parameter kedua yang perlu dipikirkan ketika menggunakan pigmen adalah menggunakan surface treatment. Nah, kenapa pakai surface treatment? Jadi kan mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah belajar ya tentang surface treatment, kayak misalkan dia pigmen di coat pakai silikon gitu. Nah, dari silikon itu kan dia punya karakter yang bisa water repellent gitu kan, bisa hidrofobik gitu, dan juga bisa jadi hidrofilik gitu. Nah, dari karakter tersebut biasanya jadi bisa membantu teksturnya jadi lebih enak dan juga mengurangi kemampuan dia untuk salur warna itu, atau warnanya ya tadi itu nggak stabil. Kenapa? Karena ibaratnya si warna tersebut, si pigmen tersebut sudah tersaturasi oleh oil yang mengcoated itu. Jadi ketika dia sudah mengcoated, otomatis dia akan lebih terdisperse sehingga ketika dia dicampurkan di suatu produknya jadi lebih stabil dan warnanya jadi nggak banyak tingkahnya lah gitu sih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Baik, teman-teman silakan yang ada yang mau ditanyakan untuk sesi diskusi kita hari ini boleh. Ada Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Terima kasih Kak Nadia. Sebelumnya izin bertanya, nama aku Anissa Rahma dari Rekayasa Kosmetik Angkatan 22. Kayak as we know kan Paragon tuh anak-anaknya banyak ya Kak, yang kayak segmenting gitu, kayak yang baru ada Taffy, terus misalnya yang murah ada OMG, yang teenage ada Emina. Nah, aku mau tanya tentang BMC-nya pada saat buat brand itu. Segmenting tuh penting banget ya Kak? Atau kan kalau kayak Wardah, kita tuh udah ngeliat Wardah tuh kayak gitu. Kalau Emina udah ngeliat kayak remaja banget. Nah, kalau menurut Kakak cari cirinya tuh dari apanya gitu Kak? Atau kita dari namanya atau itu kayak pengen idealis ya. Cuma kadang nggak nyambung gitu. Tapi menurut Kakak segmenting untuk brand itu kita paling awam deh, itu kita lihat dari apanya gitu Kak. Thank you Kak. Selain kandungan ya Kak. Mungkin bisa juga dari kandungan sih. Thank you Kak. Ya, kamu lagi pengen bikin brand ya? Jadi sebenarnya kalau langkah awal, aku nggak bisa bilang kayak, oh iya soalnya harus mulai dari mau target market ya. Nggak juga tahu, kayak bisa jadi kayak OMG gitu.
everyone bisa pakai OMG, tapi dilihat dari mana, dari harganya. Kita mau yang harganya murah. Ya udah, berarti tergantung gitu. Ketika Anissa mau bikin produk, tergantung Anissa mau targetinnya kemana. Bisa dari range harga, bisa dari range orang. Misal kayak Emina, aku pengen Emina dari 12 sampai 20 tahun. Tapi apa yang 25 tahun gak boleh pakai? Boleh gitu. Tapi kita memang mentargetkannya di umur segitu sampai segitu. Bisa juga dari persona. Kalau teman-teman ngeliat Tavi sama Emina, mirip sama-sama anak muda. Apa bedanya Tavi sama Emina? Tavi itu lebih curious. Makanya namanya Tavi itu slogannya stay curious kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tergantung kamu mau ngetargetinnya kemana. Karena Gen Z sekarang tuh sebenarnya seamless banget ya. Bisa jadi mungkin kalau aku ngasal dikit ya, maksudnya kita tuh lebih relevan untuk ngomongin persona gitu. Kayak oke, anak zaman sekarang tuh lebih sukanya yang Gen Z itu yang ini tadi, yang lebih stay relevan, yang lebih curious. Bisa jadi dari personanya kayak gitu. Jadi banyak sih aspek yang sebenarnya ketika mau kita sasarnya kemana. Walaupun sebenarnya kalau kamu cari di by the book ya, biasanya sih orang nyebutnya dari target marketnya dulu. Tapi ketika kita mau memulai hal kecil, biasanya dimulai dari itu, bisa persona, bisa dari harga, bisa dari range target marketnya. Oke, makasih Kak. Sama. Silahkan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, boleh kalau malu gitu ya, mungkin boleh di kolom chat, nanti saya bacakan pertanyaannya teman-teman mahasiswa. Izin masuk dia, boleh? Oh, ada Raffi. Ya, silakan Raffi. Raffi ada tadi raise hand, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri untuk kakak, ibu, bapak dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad, dan saya berasal dari Rekayasa Kosmetik Angkatan 23. Jadi pertanyaan saya itu mungkin mohon maaf sebelumnya bila agak menyinggung. Tadi itu ada sedikit dimention kalau misalnya PT Paragon itu mencari raw material atau bahan mentah sampai ke luar negeri dan belahan negara lainnya. Nah, sementara menurut saya sendiri di Indonesia itu, terlebih di Sumatera, masih banyak mungkin bahan-bahan mentah yang belum diekspor sejauh itu dan masih belum banyak ditemukan. Nah, apa sih alasan utama, the main reason, kenapa PT Paragon itu sampai mencari bahan-bahan mentah ke luar negeri, sementara di Indonesia itu mungkin belum terlalu diekspor? Terima kasih, Kak. Oke, makasih Raffi. Aku agak salfok ya angkatan 2023. Perasaan aku kayak baru 2018 masuknya, kayak udah ngerasa tua ya di sini. Iya, kalau ngomongin hard truth sebenarnya dulu pas aku kuliah juga banyak nge-explore bahan-bahan mentah gitu. Aku kan kimia ya, jadi banyak nge-ekstrak, banyak ngekarakterisasi bahan baku gitu. Terus pas aku kerja, aku memiliki kegelisahan yang sama. Kenapa sih banyak produk banyak bahan-bahan alam Indo yang kayak kita tuh nggak bisa make gitu. Sebenarnya bukan karena nggak mau sih, Vi, tapi lebih ke ternyata ini yang menurut aku penting ketika di ini ya di industri dan ketika di riset di Indo tidak aku belum merasa adanya komersialisasi sih. Jadi bayangin ya, kesulitan kenapa pertanyaannya kenapa kita ke luar negeri, sebenarnya nggak kok, ada juga bahan baku lokal yang kita pakai active ingredients kayak aloe vera, kaolin dan lain sebagainya, kita juga ngambil dari Indonesia. Tapi kenapa kita sampai ke luar negeri? Karena we need the demand gitu. Demand kita banyak banget. Nah, mungkin ini bisa
aku sedikit kode-kode ke teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman mau jadi researcher, penting banget untuk bisa mengkomersialisasikan suatu produk gitu. Ya teman-teman pintar, tapi gimana caranya bisa komersialisasiin. Jadi apakah makanya kita banyak collab sama kampus gitu, kayak kampus bisa punya apa, nanti kita kita sebagai parabon itu bisa mengkomersialisasikan. Jadi sebenarnya bukan berarti kayak kita lebih suka yang luar negeri soalnya dia lebih oke, enggak. Tapi karena ya we are still in the process, gimana caranya yang di lokal pun kita juga bisa kita rangkul bareng-bareng gitu. Tapi sayangnya Setrut masih kurang dikomersialisasikan. Terima kasih, Kak. Baik, teman-teman mahasiswa, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Anissa Rahma, raise hand lagi atau terpencet ini? Iya Ibu, mau tanya lagi Bu. Oh, boleh. Eh, izin Kak terkait pertanyaan dari Raffi, kenapa harus cari raw material sampai luar negeri instead of di Indonesia masih banyak gitu? Atau karena memang raw material di Indonesia itu ada dan banyak, tapi untuk jadi bahan baku itu kebanyakan dari luar gitu yang udah jadi. Itu apakah faktor dari itunya ya Kak? Masih. Bisa jadi kayak sebenarnya yang bisa menjadi peluang kita ya saat ini adalah gimana caranya kita tuh ngeekspornya adalah bahan jadi bukan bahan mentah gitu, karena so far ya banyak banget bahan baku yang ya bener yang kayak kamu bilang, jadi kayak yang kita ekspor tuh bukan, misalnya gini, kita mau ngekspor silikon, yang kita kasih tuh si ore-nya, ore itu apa sih, ya itulah batuan silikonnya itu, sedangkan mungkin di China ya mereka udah menyediakan silikon yang kita mau, kayak ya silikon apa, aku punya silikon powder, aku punya silikon oil, aku punya silikon ini, punya silikon itu, jadi kayak itu sih sebenarnya yang masih kurang gitu. Sedikit gambaran ke teman-teman, China tuh sebenarnya agak menyeramkan karena mostly they have their own mining pertambangan mereka gitu. Jadi bayangin mereka punya pertambangan sendiri dan mereka bisa ngolah itu sendiri. Jadi ya memang pasti harganya lebih murah, tapi mereka bisa mengkomersialisasikannya itu benda jadi, bukan benda mentah. Good question, Anissa. Thank you, Kak. Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman mahasiswa, mungkin kalau tidak ada, sebelum closing ke MC ya, saya sedikit bacakan dulu untuk materi hari ini ya, yang sudah kita dengarkan bersama, yang sudah sangat memberikan insight bagi kita semua pada diri. Jadi saya rangkumkan sedikit untuk yang hari ini ya. Jadi development pengembangan produk itu adalah suatu proses yang panjang ya, jadi bukan suatu proses yang mudah dan butuh waktu yang lama. Kemudian salah satu tahapannya itu adalah dengan memahami konsumen ya, di mana data-data yang diperoleh dari consumer insight ya, bisa dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, kemudian juga apa yang kita dengar, kemudian dari data-data tersebut nantinya bisa kita cek lagi untuk global trend-nya seperti apa, kemudian pemilihan ingredient dan lain-lain, kemudian sampai dihasilkan produk yang akan di-launching seperti itu ya, Mbak Nabila ya. Kemudian walaupun preferensi konsumen ini sangat penting, tetapi produk yang dihasilkan harus tetap memperhatikan bagaimana mereka itu sesuai dengan 12 regulasi yang ada pada saat ini. Mungkin seperti itu ya secara garis besar ya untuk materi hari ini tentang pengembangan produk. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, serangkaian acara telah kita lewati. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan para hadirin.
yang bersedia hadir dalam acara Studium General Online pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata maupun perilaku saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nadila.